Oke, Bang Holidin, seperti apa mungkin Abang melihat hasil debat Cawapres kemarin malam nih antara Gibran melawan Muhaimin dan Pak Mahfud juga ini. Kan viral nih usai debat itu menjadi sorotan sikap Gibran terhadap Pak Mahfud dan Pak Muhaimin. Abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin? Ya, debat cawapres yang kemarin itu ada lebih sedikit kemajuan. Kemajuan dengan dari sisi materi, dari sisi penguasaan masing-masing para cawapres. Kemudian juga ramai sekali terkait masalah saling singgung menyinggung antara cawapres yang satu dengan cawapres yang lain. Saya menyikapi akan hal ini jadi fenomena yang ada yang menganggap itu baik, ada juga yang menganggap itu buruk. Yang baiknya adalah masing-masing cawapres itu dia bisa melakukan orientasi terhadap materi-materi yang sudah ditetapkan oleh KPU. Kemudian juga yang buruknya ini yang ramai di media sosial terkait dengan saling menyinggung dan menyinggung antara person to person. Terlebih lagi terkait masalah etika. Yang jadi permasalahan adalah apakah debat cawapres tersebut itu untuk menghasilkan satu hal yang bisa memenangkan satu dengan yang lainnya. Padahal tujuan dari debat adalah bagaimana menciptakan sesuatu yang bisa digunakan untuk para pemimpin negeri ini di tahun 2024 nanti. Sehingga ada prinsip, apabila satu pertanyaan tidak bisa dijawab oleh cawapres yang lain, maka terlihat akan ada kebodohan dari cawapres tersebut. Itu bukan seperti itu. Atau ada cawapresnya memberikan pertanyaan yang merupakan singkatan yang tidak dijelaskan dan bahkan saling menyinggung antara satu dengan yang lain. Nah, melihat dari fenomena ini, saya melihat etika di dalam melakukan debat atau diskusi itu ada etikanya. Di luar negeri misalnya, etika debat sampai menyinggung terhadap person itu tidak ada masalah. Tapi ada hal yang baik yang bisa digunakan ke depannya untuk cawapres atau presiden yang akan terpilih nanti, presiden atau wakil presiden nanti. Sehingga di dalam kaitannya pertanyaan tersebut itu juga harus diperbaiki. Terlebih lagi ada cawapres yang memang secara umur itu masih muda, kemudian etikanya terhadap cawapres yang sudah tua, dan bahkan menggunakan kalimat dengan akademik misalnya kalimatnya saya tidak jelaskan karena Bapak adalah profesor. Itu bukan seperti itu. Kalau yang seperti itu ujian di universitas, kemudian bertanya, kemudian muridnya itu tidak bisa jawab, satu kesenangan bagi dosennya, itu bukan juga seperti itu. Dosen yang berhasil adalah memberikan pertanyaan, kemudian mahasiswa bisa menjawab, kemudian dari hasil jawaban-jawab tersebut, dari pertanyaan dan jawaban tersebut itu bisa digunakan ke depannya untuk masyarakat banyak. Sehingga yang terjadi tidak materi debat yang terlihat, tapi kelucuan dari masing-masing para peserta debat, terutama yang muda seharusnya punya etika terhadap yang tua. Sampai ada gimmicknya menggerak-gerakkan sesuatu hal yang menyinggung dengan yang lainnya. Itu kan etikanya selaku orang muda itu yang tidak baik. Etika yang baik seharusnya ya, dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Pertanyaan tersebut itu misalnya ada pertanyaan yang wawasannya orang bisa mengerti, kemudian dijawab tapi jawabnya menyimpang. Nah itulah yang terjadi perdebatan, ada diberikan kesempatan
bertanya, dijawab, kemudian dibantah atau menunjukkan pendapat dari jawaban tersebut, itu kan ada kesempatan itu. Inilah yang harus dihasilkan. Jangan prinsipnya apabila dikasih pertanyaan dia bisa menjawab, dia menang. Pada pertanyaan itu ya, itu tidak layak untuk bisa disampaikan dalam debat cawapres. Berarti nggak relevan ya, artinya seperti itu ya Pak? Bisa dikatakan. Dari materi juga tidak terlalu relevan. Ya, tidak terlalu relevan. Materinya seharusnya kalau berbicara lingkungan, kalau bicara masalah desa, banyak hal-hal yang bisa diuraikan. Misalnya tidak keberhasilan terhadap untuk mensejahterakan desa. Tidak keberhasilannya terkait masalah fenomena kebakaran hutan, tidak berhasilnya untuk bisa menghijaukan hutan-hutan yang sudah gundul. Kemudian juga dari sisi sumber daya mineralnya, untuk bagaimana menggunakannya. Jadi yang tidak relevan tersebut itu yang harus dibahas dari cawapres. Sehingga terjadilah antara istilah kata kalimatnya Kiki itu merosting satu dengan roasting yang lain. Padahal satu singgungan-singgungan yang membangun, kemudian singgungan-singgungan yang bisa membuat debat itu tidak terlalu serius. Nah, itu yang bagus, yang boleh. Misalnya ditanya sudah menjurus tapi dijawab dengan lugas, dengan senyuman, dengan singgungan, dengan balasan yang sebenarnya sangat menyentuh itu. Tapi orang yang disentuh itu tidak marah. Itu yang bagus. Gagasannya lebih. Seperti debat capres ya, debat capres yang kalau kita ngelihat Pak Anies gitu kan, disinggung habis-habisan. Kalau saya saja itu pasti saya akan balas gitu kan. Tapi Pak Anies dia menyinggungnya itu sangat kena, tapi kalimatnya landai, tidak emosional, seakan-akan mau berdebat atau mau perang atau juga mau mengadu fisik itu kan dengan gaya gimmick-gimmick yang lain. Itu kan yang tidak baik. Kalimat-kalimat yang sopan inilah yang dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kita 2024. Masyarakat juga akan bisa melihat. Jadi dengan perbuatan yang dilakukan pada saat debat cawapres itu menunjukkan keaslian dari sifatnya. Maka kita pemilih-pemilih yang sudah, apalagi pemilih yang baru, pemilih-pemilih yang milenial ini udah bisa melihat tuh karakteristik pemimpinnya, mana yang emosional, mana yang hanya bisa ngelucu doang, mana yang punya wawasan, mana yang punya wawasan tapi juga dia tidak emosional, mana yang mempunyai pemahaman terhadap satu materi, penyelesaiannya, solusinya itu terlihat. Maka kita akan melihat nanti debat cawapres yang terakhir, apakah itu bisa diperbaiki atau tidak, ya kita lihat. Tapi pada intinya dengan adanya debat cawapres kita mengetahui karakteristik dari pemimpin tersebut. Jangan hanya di frame-nya dia bagus kan gitu kan. Ada orang yang mau dia katanya taat beribadah, dia punya iklan pada saat sholat, pada saat wudhu, pada saat memberikan sumbangan, infak, sodako. Ya bukan begitu tuh frame. Ada yang mengatakan dia mempunyai kepintaran, kemudian dilihat wujud nyatanya. Rekam jejak di digital itu tidak akan bisa terhapus. Itu semua kita akan melihat. Dan kemudian sudah dilakukan oleh masing-masing capres dan pencawapres sudah terlihat juga keberhasilannya itu gimana. Itu kita lihat. Bang, ada yang beranggapan bahwa buntut dari dari sikap